Sahabat-sahabat sekalian, saya akan menceritakan tentang kisah seorang yang fakir namun memiliki kedermawanan yang begitu luar biasa. Sosok laki-laki yang ringan tangan dalam membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Perilaku yang mungkin mustahil untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Dalam alur cerita ke depan, nama yang tersebut di dalam kisah ini bukanlah nama asli. Kisah ini berasal dari kisah nyata dari kehidupan seorang laki-laki yang fakir. Dan saya pastikan keberadaan nama tidak mengubah alur dan inti dari kisah ini. Alkisah, suatu hari Ahmad bersama keluarganya berangkat untuk melakukan safar. Dengan mengendarai mobil pribadi yang melaju kencang di atas hamparan aspal hitam. Mengobrol sambil bercanda membuat suasana perjalanan begitu menyenangkan. Ditambah tingkah manja dari si putri Ahmad saat menagih boneka yang dijanjikan oleh ayahnya. Namun naas, suasana penuh keceriaan itu seketika pupus saat mobil Ahmad mulai melintasi jalur di tengah padang pasir. Tiba-tiba saja mobil Ahmad macet. Lalu si Ahmad turun dan mengecek mesin mobilnya. Ia tengok kanan kiri, tidak ada satupun orang yang melintas saat itu. Karena jauh dari pemukiman penduduk. Ahmad terus berusaha menghidupkan mesin mobilnya. Namun semua gagal tanpa hasil. Ahmad dan keluarga mulai kebingungan. Mereka hanya bisa duduk bersandar di bodi mobil mereka, mengharapkan ada yang bisa membantu mereka. Pertolongan Allah tak lama dinanti. Tidak berselang lama, tiba-tiba berhenti sebuah mobil. Turunlah seorang laki-laki berjalan menghampiri Ahmad dan keluarganya. Kita sebut saja ia di dalam kisah ini adalah Hasan. Apa yang terjadi dengan mobil Anda? Tanya Hasan dengan ramah bermimik menawarkan bantuan. Dengan penuh ketulusan hati, Hasan menawarkan mobilnya kepada Ahmad. Ini mobil saya. Silahkan Anda lanjutkan perjalanan Anda bersama keluarga. Biar saya tunggu mobil Anda di sini sampai Anda membawa mobil derek dari kota Anda. Setelah mencatat nomor HP-nya, Ahmad melaju dengan mobil Hasan bersama keluarganya. Keesokan harinya, mobil Ahmad masuk bengkel dan beliau mengembalikan mobil Hasan. Setelah berlalu beberapa hari, Ahmad teringat kenangan bersama Hasan. Spontan beliau menelpon Hasan untuk menanyakan kabarnya. Hasan di penjara, jawab istrinya Hasan saat mengangkat telepon dari Ahmad. Hasan di penjara karena terjerat hutang. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, Ahmad menuju penjara dengan membawa 100.000 real, sekitar 270 juta. Tanpa pikir panjang, uang itu langsung diserahkan ke penanggung jawab penjara. Ini untuk melunasi hutangnya Hasan, segera lepaskan dia, pinta Ahmad. Siapa Anda? Tanya si berpenjara. Tidak perlu Anda tahu namaku. Ahmad pun pergi berlalu. Berselang 20 hari Ahmad menghubungi nomor Hasan kembali. Ternyata yang mengangkat adalah istrinya dan mengatakan kata-kata yang tidak ingin didengar oleh Ahmad. Hasan, dia masih di penjara. Bergegas Ahmad menuju penjara dan menanyakan apa sebab Hasan tidak dilepaskan. Ternyata utang Hasan 3 juta real, bukan 100.000 real. Sebelum Ahmad sempat berkomentar, sang sipir menimpalinya ucapannya. Saya bingung dengan keadaan Anda dan teman Anda. 2 orang yang saya anggap sangat aneh. Anda datang dengan membawa uang 100.000 real tanpa menyebutkan nama Anda, sementara teman Anda yang dipenjara bersikap sangat aneh. Setelah kuserahkan 100.000 real itu, dia bilang, uang 100.000 ini tidak bisa membebaskan aku. Tolong berikan kepada teman-temanku lainnya yang dipenjara karena utang 5.000 atau 10.000 real. Tidak masalah, semua baik insya Allah. Tukas Ahmad menanggapi pernyataan sipir. Setelah menghilang sebulan, Ahmad berhasil mengumpulkan 3 juta real, sekitar 8,1 miliar. Dari penghasilannya dan sumbangan donatur lainnya, sampai akhirnya Hasan, sang dermawan, bisa dibebaskan. Sahabat-sahabat sekalian, pernahkah Anda membayangkan Allah akan melupakan orang baik seperti Hasan dan Ahmad? Semangatnya untuk menolong saudaranya merupakan bentuk itsar yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, yaitu mendahulukan saudaranya dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan karena sikap inilah
Allah memuji orang-orang Ansor dan Allah sebut mereka sebagai orang-orang yang muflih, yaitu orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu orang-orang Ansor, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah, yaitu mereka para Muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-9. Usaha besar mereka tidak akan disia-siakan, karena Allah akan menolong orang-orang yang baik. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, dari Ahmad dan Hasan kita belajar tentang berkorban untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan daripada kepentingan diri sendiri. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita agar kita senantiasa berbuat baik, menjadi lebih peka dan lebih simpati kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan pertolongan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.